Galang panik dan juga ketakutan karena Aksa berhasil mengumpulkan semua bukti-bukti kejahatan dari Galang. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, jadi pada episode malam ini akan ada beberapa kejadian penting yang pastinya bakalan bikin seru banget. Ya, walaupun serunya seru ada ngeselinnya, tapi ya udahlah ya. Karena memang itulah yang terjadi. Jadi coba Mimin akan bahas dan semoga di video ini benar-benar bisa merangkum semuanya. Jadi kita mulai dulu dari apa yang terjadi kepada Bella. Teman-teman tahu kalau di episode kemarin kan Tommy ini berhasil mengusir Bella dan Bella pun pada akhirnya luntang-lantung. Ternyata Bella ini nggak luntang-lantung begitu saja. Tapi Bella memutuskan untuk bekerja sama dengan Galang. Yap, seperti yang udah Amin sering katakan ya teman-teman, Bella, Galang ini tuh pasti akan saling berkaitan. Susah lah, meskipun udah diusir dari Aksa, bercerai secara sah dengan Aksa, tetap aja yang namanya Bella tetaplah ular, licik-licin seperti ular, nggak akan pernah berubah. Dan ini terbukti juga di episode malam ini. Nah, entah bagaimana ceritanya, Bella ini pada akhirnya mengetahui semua rencana Aksa, Zaki, dan juga Blacky untuk menjebak Galang. Singkat cerita, Bella pun juga menelpon Galang dan memberitahu semuanya. Alhasil, Galang jadi prepare dong karena diberitahu. Galang pun bersama dengan Markus dan lainnya prepare untuk menjaga segala kemungkinan dan gimana pun caranya untuk bisa bikin Aksa tuh nggak dapetin semua bukti-buktinya. Tapi yang memberatkan Galang adalah Galang memang tahu rencana Aksa, tapi sialnya Galang nggak punya waktu untuk menyembunyiin semua barang buktinya karena Galang sudah punya janji untuk transaksi. Sehingga ini berat. Akhirnya mau nggak mau Galang tetap kepada plan Galang yang pertama untuk melakukan transaksi dengan barang-barang tersebut. Alhasil ya tetap aja akhirnya kejebak juga nih sama Aksa, mau nggak mau. Nah, di tempat lainnya sebelum adegan semua itu terjadi, kita akan melihat bagaimana Galang seperti yang sudah menceritakan di video sebelumnya mendatangi Lian Bagaskara. Dihajar di sana, dipukul, dimarah-marahin dan lain sebagainya macamnya. Galang berkata kepada Lian kalau Lian ini telah mengkhianatinya, menghancurkan kepercayaannya Galang dan lain sebagainya macamnya. Galang ini kayak nggak pernah punya cermin kayaknya teman-teman ya. Udah jelas-jelas Lian Bagaskara lah yang mengangkat Galang dari sampah menjadi seorang manusia. Dan sekarang justru malah Galang yang mengkhianati Lian dan menguasai semua hartanya Lian. Masih sempat-sempatnya bilang kalau Lian mengkhianati Galang. Emang dasar kalau jadi manusia tuh Galang gak pernah bersyukur. Duh, pasti Mimin rasa Lian Bagaskara ini udah nyesal banget ya teman-teman, karena udah sempat ngebantu Galang. Sama aja kayak kita punya temen nih. Teman kita ngutang sama kita, terus kita tagih, ternyata marah-marah dan gak bayar. Malah kita yang kesal, kita yang udah bantuin, kita yang dibikin kesal, gak tahu malu banget memang teman-teman. Nah, itu sering terjadi, kurang lebih perasaan yang mirip lah kayak gitu. Dan ini pun juga dirasakan oleh Lian Bagaskara, karena gak nyangka aja Galang menghajar Lian. Ya Lian mana bisa ngelawan ya teman-teman, karena sudah lumpuh sana sini ibaratnya. Sakitlah menggerogotinya. Bahkan bisa dikatakan Lian Bagaskara ini tuh gak berdaya lah ngelawan anak muda seperti Galang. Alhasil ya akhirnya tersungkur. Tapi tenang, semua dendam ini bakal terbalaskan di episode malam ini. Dan kalau gak kepotong bersambung, at least besok lah kita akan melihat Aksa balas dendam semuanya kepada Galang. Dan ini tuh benar-benar seru. Jadi pokoknya di awal video kita masih bakal lihat Aksa Amira yang benar-benar luar biasa baper, bikin baper. Masih ada adegan romantisnya teman-teman, gak perlu takut, tenang. Ini pasti bikin kita baper lagi. Dan yang jelas ini bakal seru banget. Nah, di adegan berikutnya teman-teman, bersamaan dengan adegan Aksa yang nanti bakal menjebak Galang, kita diperlihatkan juga tentang bagaimana Bastian yang harus berjuang dari mautnya. Ya, Bastian ini kan akhirnya kejar-kejar sama polisi setelah apa yang Galang lakukan di episode sebelumnya. Nah, entah bagaimana ceritanya, mobil yang dikendarai oleh Bastian pun akhirnya harus masuk terperosok ke dalam jurang yang tidak terlalu dalam. Namun gak lama kemudian mobil yang ia kendarai tiba-tiba meledak begitu saja. Dan akhirnya ini membuat kekhawatiran kalau Bastian akhirnya harus meninggal dunia. Tapi nampaknya kayaknya enggak, Bastian bakal baik-baik saja. Terlepas dari ngeselinnya Bastian selama ini, tapi Bastian tuh bersama Aksa
ada sedikit kesamaan lah. Selalu bisa terhindar dari maut. Jadi ini bisa menjadi sebuah harapan juga kalau Bastian ke depannya bisa benar-benar mau berubah setelah kejadian ini. Semoga ya teman-teman, maksudnya sedih aja. Bastian kalau masih berharap uang haram, bisnis haram, ya mau sampai kapanpun juga hasilnya bakal tetap haram, susah teman-teman. Dan semoga akibat dari semua kejadian ini membuat Bastian pun juga bisa berpikir ulang untuk sama-sama mau lagi membangun dari nol kerajaan mistisnya bersama dengan Aksa. Amin banget, karena sayang aja Bastian ini pinter, tapi kalau masih terbelenggu dengan dunia kejahatan, dunia kelam, dunia hitam, ya apa bedanya dengan Galang dan kawan-kawan. Makanya ini sangat diharapkan sekali. Dan semoga Bastian selamat ya teman-teman. Nah, di sisi lainnya, akhirnya disinilah moment of truth. Momen dimana kita akan melihat Aksa, Zaki, dan juga Blacky mencoba untuk mencari bukti-bukti semua kejahatan Galang. Nah, buktinya apa? Barang yang dijadikan transaksi oleh Galang, teman-teman. Nah, di awal video kan Mimin bilang ya, kalau Galang tuh akhirnya tahu semua rencana Aksa tuh dari si Bella ini. Tapi akhirnya nggak bisa ngerebah planning. Kenapa? Karena pada akhirnya kan ya harus tetap melakukan transaksi karena udah punya perjanjian dengan pembeli. Sehingga mau nggak mau kan transaksi jual belinya tuh harus tetap dilakukan. Dan ini dimanfaatin oleh Aksa. Dan beruntungnya Aksa, Zaki, dan juga Adam Black pun juga tahu semua rencana Bella ini, yang mana nanti mereka bakal urus Bella, terutama Zaki yang ngambek banget gara-gara masalah ini. Dan nanti Zaki akan mengurus Bella setelah Zaki, Aksa, dan juga Blacky ini berhasil untuk mengambil semua bukti-bukti kejahatannya Galang dan dilimpahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Setelah itu baru bisa mengurus Bella. Wah, ini sih menjadi sebuah harapan besar banget ya. Walaupun jujur cukup ngeselin, selalu aja setiap ada hal-hal kejahatan yang ingin dibongkar, diungkap ke permukaan, selalu aja ada halangan silih berganti. Tapi giliran karakter baik, pemeran baik dijahatin, lurus banget jalannya kayak jalan tol ya. Ya begitulah. Polemik dan sedikit hal-hal unik yang terjadi di sinetron ini teman-teman. Tapi ya sudahlah. Yang terpenting kan pada akhirnya Aksa Amir tetap bisa bersama, itu kunci dari semuanya. Akhirnya Aksa pun juga bersama dengan Zaki dan juga Blacky berusaha keras teman-teman untuk bisa menjebak Galang. Jadi awalnya tuh Galang sama Aksa tuh sama-sama menunggu. Galang menunggu apa yang dilakukan oleh Aksa, Aksa menunggu bagaimana transaksi yang dilakukan sama Galang. Karena tentu aja, karena udah tahu sama-sama informasinya, mau gak mau kan bikin mereka berdua tuh jadi saling nunggu. Karena ya kalau dari pihak Aksa kan, meskipun udah kerja sama-sama polisi, tetap aja harus tunggu dulu aksinya. Karena kalau pada akhirnya tiba-tiba buktinya gak bisa diambil, ya malah Aksa yang dikatakan sebagai tukang bohong oleh polisi. Makanya harus berhati-hati juga. Sedangkan sisi Galangnya ada yang sedikit membaratkan sekali lagi karena harus tetap melakukan transaksi. Akhirnya Galang ini melakukan transaksi secara diam-diam, namun ini akhirnya kecium juga oleh Aksa. Emang ini cukup membingungkan ya teman-teman. Tapi apapun itu pada akhirnya berhasil ketahuan dan akhirnya dikejar oleh Zaki, Blacky, dan juga Aksa. Hingga pada akhirnya terlihatlah jelas di depan mata dan juga pihak kepolisian kalau pada akhirnya Galang sedang melakukan transaksi di sebuah tempat kayak gudang gitulah. Karena tempatnya cukup gelap ya teman-teman. Jadi mungkin seperti area gudang, tempat kosong gitulah. Jalan kosong juga. Wah, ini cukup seru. Apakah akan bisa berhasil menangkap Galang? Sebetulnya Mimin agak kurang yakin ya teman-teman. Karena ngelihat kebiasaan dari sinetron ini yang selalu mengedepankan kejahatan, tapi ada harapan. Karena begini, anggap aja Galang kabur nih, tapi akhirnya kan polisi tahu kalau Galang ini punya bisnis, yang mana kalau udah punya bisnis yang berkaitan dengan kejahatan, itu bakal sulit lepas. Teman-teman tahu lah, mau dari film-film jahat, film kriminal, mau sinetron, kalau udah punya lingkup ruang yang mana punya bisnis kejahatan, susah buat lepas. Jadi kalau ibaratnya tuh mau kemanapun Galang pergi pasti bakal ketahuan karena arahnya tuh udah jelas gitu. Sama aja misalnya kita punya temen yang suka makan gorengan apa gitu, kita cari aja ke tempat yang orang yang jual gorengan yang kurang lebih yang selalu dibeli sama teman kita. Jadi arahnya tuh pasti tahu lah, kayak arah pulang kemanapun gitu. Ya ini agak aneh sih sebetulnya menganalogikannya, cuman kurang lebih gitulah, tahu kemana arahnya pergi ibaratnya. Dan ini pun juga cukup bagus teman-teman, karena mau bagaimanapun juga
ini akan menjadi sebuah kesulitan sama Galang. Jadi kalaupun Galang berkilah kabur tetap bakal ketahuan. Dan ini akhirnya bikin Galang pun juga semakin emosi. Amira diambil Aksa, Lian Bagaskara bakal ngelawan juga, Markus selalu bantuin Aksa. Akhirnya yang ada Galang malah kesal sendiri. Yap, namun apapun itu terlepas dari kebingungan yang terjadi di apa yang terjadi di episode malam ini dengan semua kelakuan busuknya Bella, harapannya Bella dan Galang bisa dijeruji besi. Walaupun mungkin yang ada lebih kemungkinan besarnya adalah Galang, semoga Bella pun juga cepat nyusul. Yap, semoga aja di episode malam ini Aksa berhasil menemukan bukti-bukti semua kejahatan Galang kepada polisi. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.